Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mata Shi Hao terfokus. Dia duduk di seberang meja kayu merah dan diam-diam mengawasinya. Persisnya informasi rahasia macam apa yang akan dia ungkapkan. Wajah putih berkilau Fairy Yu Chen membawa pesona yang tak terlukiskan. Dia mengumpulkan rambutnya yang panjang dan indah dan berkata, bahkan kamu akan menjadi sangat terkejut setelah mendengarnya. Apa yang belum saya alami? Katakan saja, kata Shi Hao. Kamu mungkin pernah mendengar bahwa wilayah gurun adalah tanah pengasingan, tapi itu bukan segalanya. Itu hanya puncak gunung es, kata Peri Yu Chen dengan lembut. Dia melihat melalui penghalang yang jelas yang mengelilingi kamar pribadi dan di luar jendela. Ekspresinya tampak agak cepat berlalu. Terus berlanjut? Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh. Kamu berpikir bahwa 8 wilayah tanpa batas sama dengan dunia besar, kan? Peri Yu Chen berbalik dan berbicara sambil menatapnya. Apakah itu salah? Shi Hao bertanya. Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara tenang dan damai, jika aku memberitahumu bahwa langit, bumi, misteri, kekosongan, ruang, luar, banjir, dan daerah gurun adalah 8 penjara, apakah kamu percaya padaku? Shi Hao terus duduk diam, tetapi matanya sudah memancarkan sinar cahaya mengejutkan yang menerangi seluruh ruangan pribadi. Informasi ini terlalu mencengangkan dan sulit diterima. Sulit diterima, kan? Tapi inilah kebenarannya. Peri Yu Chen berkata dengan lembut. Setelah berbicara, dia mengosongkan anggur berkualitas dari cangkir sebelum meletakkannya di atas meja dengan suara ding. Shi Hao menjadi diam. Jenis informasi ini benar-benar mengejutkan. Apakah ini nyata? Dia merasakan semua jenis emosi dan tidak berani percaya apa yang sedang terjadi. 8 wilayah, terlepas dari seberapa luas dan tak terbatasnya, ini hanya 8 penjara. Siapa yang menyebabkan hal seperti itu? Cakupan sesuatu seperti ini terlalu besar. Pada saat itu, dia memikirkan banyak hal. Semua jenis informasi muncul di benaknya, dan dia merasa sulit untuk mempercayai semuanya. Apakah sulit untuk menerima? Peri Yu Chen bertanya setelah melihat bahwa dia tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian melanjutkan, dunia yang begitu besar, luas dan tak terbatas, namun mereka hanya 8 kandang. Itu benar-benar membuat orang ragu. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan memikirkannya sendiri. Ketika dia bertemu dengan penyihir itu, dia telah mendengar beberapa rahasia, tetapi itu jauh dari selengkap ini. Setelah berpikir dengan hati-hati untuk sementara waktu, meskipun Shi Hao sangat terguncang, dia mulai agak mempercayai kata-kata ini. Meskipun Peri Yu Chen memendam niat negatif, tidak ada alasan untuk menyesatkannya. Apakah kamu tidak percaya? Peri Yu Chen bertanya. Shi Hao tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatapnya. Tatapannya agak mengancam. Simbol muncul di udara, dan mereka mulai bergemuruh. Ini adalah jenis kekuatan yang mengikuti keadaan pikiran Shi Hao, siap untuk ditekan kapan saja. Siapapun yang mendengar ini untuk pertama kalinya akan merasa sulit untuk bertahan. Namun, apakah Anda pikir Anda akan dapat menangani saya dalam satu serangan jika Anda mengambil tindakan sekarang? Peri Yu Chen memiliki senyum tipis di wajahnya dan tetap sangat tenang. Jadi bagaimana jika 8 penjara? Saya lahir di sini, jadi siapa yang bisa memanggil saya tahanan? Kata-kata Shi Hao membawa gelombang niat membunuh. Berdasarkan ukuran 8 penjara, Anda bisa membayangkan betapa hebatnya langit dan bumi di luar dan betapa indahnya itu. Apakah Anda bersedia menghabiskan seluruh waktu Anda di dalam sangkar? Peri Yu Chen bertanya.
Jika ada orang normal yang mendengar informasi semacam ini, mereka akan segera menjadi sedih. 8 wilayah besar tidak terbatas seperti bumi surgawi, dan sebagian besar individu heroik bahkan tidak dapat melakukan perjalanan melalui satu wilayah. Namun, dia sekarang diberitahu bahwa ini hanya 8 penjara. Ini benar-benar ejekan yang terlalu hebat. Itu cukup menyebalkan untuk membuat seseorang menjadi gila. Bahkan jika para ahli tertinggi mendengar ini, mereka masih akan mengaum ke langit karena amarah yang mendidih. Apa tujuan dari ini? Siapa yang akan membayangkan bahwa keturunan di dalam 8 wilayah adalah tahanan sejak lahir? Setelah dilahirkan di dalam 8 wilayah, mereka sudah dicap. Tidak ada kebebasan. Mereka hanyalah tawanan, keturunan orang berdosa. Ini adalah takdir yang tidak mudah dipisahkan. Berdasarkan apa yang kamu katakan, karena kamu lahir di dalam penjara ini, kamu juga harus menjadi tahanan. Shi Hao menatapnya saat dia berbicara. Kemudian, kata-katanya menjadi lebih parah dan dia berteriak, dilahirkan di 8 wilayah, namun kamu masih ingin membantu alam yang lebih tinggi, kamu hanyalah pengkhianat. Saudara Shi, Anda telah menuduh saya melakukan sesuatu. Saya tidak tahan dengan tuduhan seperti itu. Peri Yu Chen menggelengkan kepalanya. Dia tidak menjadi marah dan malah terus membawa senyum tipis di wajahnya. Mereka yang lahir di dalam sangkar ini semuanya memiliki hak untuk mengejar kebebasan. Apakah Anda ingin membebaskan diri dan melarikan diri dari penjara yang memalukan ini? Peri Yu Chen bertanya. Apakah itu berarti kamu bisa mengandalkan alam yang lebih tinggi? Shi Hao dengan dingin bertanya. Yang disebut orang berdosa semuanya telah melakukan kejahatan besar. Para tahanan semuanya adalah makhluk yang sangat ganas dan jahat. Penguasa alam yang lebih tinggi telah mengeluarkan penilaiannya bahwa jika makhluk dari alam yang lebih rendah merasa menyesal dan mendapatkan persetujuan, maka mereka dapat membebaskan diri. Apa yang salah dengan ini? Mungkinkah membawa rasa bersalah seumur hidup dan terjebak di sini sampai mati adalah cara yang benar? Peri Yu Chen bertanya sebagai balasan. Apakah saya punya dosa? Bahkan jika 8 penjara yang Anda katakan itu nyata, nenek moyang saya tetap yang melakukan kesalahan. Selain itu, nenek moyang saya mungkin tidak salah, karena kebenaran telah lama tertutup. Meskipun ini semua tidak ada hubungannya dengan saya, mungkinkah rantai kesalahan telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan bahkan keturunannya semuanya dianggap berdosa? Wajah Shi Hao tenggelam saat dia bertanya. Dia merasakan gelombang kemarahan di dalam yang sulit dipadamkan. Tanah tempat dia dilahirkan sebenarnya adalah tanah dosa. Dia telah ditandai dan dikenal sebagai keturunan yang bersalah. Prinsip macam apa ini? Dia benar-benar ingin menembus surga ke alam yang lebih tinggi dan membalikkan segalanya? Dia secara alami tidak menyetujui kata-kata Yu Chen. Tahanan apa? Pendosa apa? Itu semua omong kosong. Tumbuh di daerah gurun dan naik ke kebesaran bukanlah hal yang memalukan. Melihat betapa marahnya kamu dan betapa tidak mungkinnya suasana hatimu menjadi tenang, aku mengerti bahwa apapun yang aku katakan, kamu tidak akan dapat mendengarkan dengan baik. Peri Yu Chen menghela nafas ringan. Tubuhnya yang bersinar dan dunia lain membawa aroma yang manis. Dia sedikit mengernyit dan berkata, apa gunanya marah? Lebih baik untuk membebaskan diri dan mempelajari semuanya begitu Anda pergi. Untuk pergi, seseorang perlu memahami kekuatan besar. Diam, teriak Shi Hao. Dengan suara panjang Weng, ruang di sekitar mereka berserakan dengan cahaya sementara. Mereka seperti awan yang dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan saat mereka mengelilingi Peri Yu Chen dan mencoba untuk menekannya. Yu Chen tidak terkejut. Garis cahaya menyilaukan terbang keluar dari tubuhnya yang seperti batu giok putih bersih. Itu berubah menjadi hamparan simbol untuk memblokir aliran cahaya ini. Kemudian,
tubuhnya melayang keluar, memisahkan dirinya darinya. Hong! Di sekitar Shihao, 10 lorong surgawi muncul. Mereka akan membentuk domain untuk membekukan semua yang ada di area ini. Yu Chen berkata, saya juga memiliki buah dao. Anda tidak meninggalkan saya banyak pilihan dengan melakukan ini. Jika kita bertarung, akan sulit untuk menentukan siapa yang menang atau kalah untuk beberapa waktu. Tidak ada gunanya dalam konflik seperti ini. Kamu percaya bahwa kamu adalah keturunan yang bersalah hanya karena kamu dilahirkan di 8 wilayah? Dengan mengandalkan mereka dan membantu mereka berurusan dengan makhluk alam bawah, apakah Anda benar-benar merasa telah mencapai sesuatu? Shihao berkata dengan dingin. Saya tidak pernah mengatakan bahwa keturunan adalah orang berdosa karena nenek moyang yang kejam. Ini hanya sesuatu yang diputuskan saat itu. Saya hanya menghargai bakat dan ingin memberi Anda kesempatan untuk berjuang bebas dari kandang ini. Yu Chen menghela nafas dan berkata. Dia kemudian menjadi agak tenang tanpa terlihat malu dan berkata, selain itu, saya tidak dilahirkan di dalam 8 wilayah, jadi saya akhirnya akan kembali ke alam yang lebih tinggi. Mata Shihao membeku, dan dia terkejut di dalam. Dia adalah seseorang dari alam yang lebih tinggi? Ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal ini sebelumnya, dan juga pertama kali dia menyadari bahwa dia sedang berbicara dengan keberadaan yang bukan milik dunia ini. Pupil matanya mengungkapkan sedikit cahaya ilahi yang berkembang ke udara seperti pecahan emas. Seolah-olah dia bisa melihat semuanya, dia dengan hati-hati mengevaluasi wanita sempurna di depannya. Sepertinya beberapa hal menjadi lebih mudah dipahami. Mungkinkah seluruh sekte mending surga, gunung abadi, dan yang lainnya semuanya seperti ini? Ketika dia memikirkan kemungkinan ini, pikiran Shihao sangat terguncang. Apa alasan dibalik perpanjangan masa tinggal orang-orang dari alam yang lebih tinggi di 8 wilayah? Apa yang mereka rencanakan? Apakah hal itu penting? Saya yakin Anda telah menebak beberapa hal. Beberapa kepercayaan Dao ditinggalkan oleh alam yang lebih tinggi, jadi tidak semuanya adalah pendosa, kata Peri Yu Chen. Ada yang tidak beres. Shihao dengan cepat memikirkan masalah. Tidak mudah untuk turun dari alam yang lebih tinggi. Sekte mending surga, gunung abadi dan murid-murid lainnya tidak mungkin semuanya berasal dari alam yang lebih tinggi. Mereka seharusnya direkrut dari 8 wilayah. Peri Yu Chen mungkin istimewa karena berasal dari alam yang lebih tinggi, dan yang lain tidak tahu tentang ini. Saya turun ketika saya masih muda dan baru tahu dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah salah satu jenis pelatihan paling keras, dan di masa depan, saya akan kembali. Dia acuh tak acuh berbicara. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa seorang pendosa seperti saya akan berhadapan dengan peri dari alam yang lebih tinggi. Betapa saya merasa sangat terhormat. Shihao mengejek. Namun, sulit baginya untuk tenang di dalam. Pada saat ini, dia terlalu banyak berpikir. Jika 8 wilayah itu adalah penjara, lalu dari mana asal-usul tokoh-tokoh luar biasa kuno itu? Misalnya, Kunpeng dan Phoenix sejati yang jatuh. Apakah 10 setan kuno turun dari alam yang lebih tinggi dan kebetulan jatuh? Atau apakah ada rahasia lain? Atau apakah mereka dari alam yang lebih tinggi juga mencari teknik berharga dan hal-hal yang berhubungan dengan ini? Pikiran Shihao bergetar. Ke-8 wilayah tersebut adalah kandang. Jika pepatah ini diumumkan kepada dunia, dampaknya akan terlalu besar dan akan melibatkan banyak talenta heroik. Di pusat ini akan menjadi 10 setan kuno. Peran seperti apa yang mereka mainkan sebenarnya? Mata Shihao terus berkedip. Seluruh keberadaannya dipenuhi dengan energi yang menjadi semakin bersemangat. Setelah aku berkata sebanyak itu, apakah kamu benar-benar tidak ingin melepaskan diri dari kurungan dan batasan ini untuk memasuki dunia hebat yang sebenarnya? Ini hanya penjara, ruang yang rusak, kata Peri Yu Chen.
Saya tidak tahan dengan kenyataan bahwa saya adalah orang berdosa dan saya tidak dapat mendaki lebih tinggi karena darah leluhur saya yang berdosa mengalir di tubuh saya. Namun, jika saya ingin memasuki alam yang lebih tinggi, saya pasti akan membantai diri saya sendiri. Tatapan Shi Hao menakutkan. Peri Yuchen dengan cepat mundur. Cahaya ilahi yang tak berujung meletus. Mengikuti suara Hong, ruang pribadi itu meledak. Cahaya simbol mengalir ke langit dari Misty Rain Restaurant. Restoran ini bukan tempat biasa dan penuh dengan formasi, namun masih benar-benar runtuh. Shi Hao dan Peri Yuchen bergegas ke surga dan bertarung dengan intens. Mereka dengan cepat bertukar gerakan, dan simbol menutupi langit. Aura Dao yang paling misterius dan mendalam dilepaskan. Pertempuran ini sangat mengejutkan. Banyak orang terkejut, dan kemudian mereka menjadi terkejut. Kekuatan pertempuran ini terlalu besar. Seolah-olah dua ahli tertinggi sedang bertarung. Namun, pertempuran segera padam meskipun baru saja dimulai. Peri Yuchen memegang pedang giok di tangannya, dan dengan irisan tipis, sebuah domain diiris, membebaskannya dari kendali ruang ini. Sementara itu, Shi Hao mengerutkan kening. Dia melihat ke arah istana kekaisaran dan memperhatikan bahwa itu dipenuhi dengan aura naga. Seekor naga sedang bergerak, dan tekanan luar biasa menyelimuti udara seolah-olah naga sejati telah bangkit kembali. Aura Dao kekaisaran, sesuatu yang ditinggalkan oleh Kaisar Batu. Shi Hao berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berbalik untuk pergi, tidak berurusan dengan Peri Yuchen lagi. Dia bergegas langsung menuju istana kekaisaran. Aku akan menghentikannya. Beberapa individu muncul di belakang Peri Yuchen, dan di antara mereka, seorang pemuda berpakaian ungu berbicara. Tidak perlu. Di dunia saat ini, hanya ada diriku sendiri dan 2 atau 3 orang lain yang bisa menghentikannya. Jika kalian semua pergi, itu akan sangat berbahaya. Peri Yuchen berbicara. Saat memasuki sekte mending surga, saya belum melakukan apapun untuk itu. Bagaimana saya bisa bertindak begitu pengecut di depan musuh? Kata pemuda berpakaian ungu, mengeluarkan artefak berharga sebelum langsung menyerang punggung Shi Hao. Pada kenyataannya, itu karena dia tidak mau menerima apa yang dia katakan. Sebagai seorang jenius dari wilayah ini yang telah dipandang sayang oleh Peri Yuchen dan bahkan memasuki sekte surga mending, bagaimana dia bisa mengaku lebih rendah? Anda harus memahami bahwa saat itu, dia dan Peri Yuchen telah bertarung sebelumnya, mengungkapkan sisi kuat dan menakutkannya. Shi Hao berbalik. Petir ungu keluar dari matanya dan menghantam artefak berharga dengan suara Hong, menyebabkannya jatuh ke tanah. Kemudian, dia berbalik dan pergi menuju istana kekaisaran. Apa yang ditinggalkan Kaisar Batu? Dia benar-benar ingin tahu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.